terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dekan, Ibu Beni Kanebaho. Selanjutnya, Bapak Ibu, sampailah saatnya kita akan pemaparan materi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Sabam Malau. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Profesor Sabam Malau. Ya, selamat pagi ya. Tadi di-mute oleh panitia ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai pemaparan materi kita yang pertama oleh Profesor Dr. Insinyur Sabam Malau dengan Oh ya, maaf sebelumnya akan dipandu oleh Bapak moderator kita, Bapak Insinyur Bangun Tampu Bolon. Silakan, Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Para narasumber yang kami hormati dan para peserta webinar yang kami banggakan. Salam dan kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, sudah kurang lebih setahun negara kita, Republik Indonesia ini, berada dalam suasana pandemi COVID-19. Tentu, pandemi COVID ini membawa berbagai dampak, termasuk kepada sektor pertanian. Nah, selain dampak, tentu ada potensi, ada peluang yang dapat dikembangkan dalam sektor pertanian yang dapat membangkitkan perekonomian dan juga perekonomian bangsa dan negara kita ini. Untuk itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Fakultas Pertanian Akademi webinar dengan melihat 3 aspek ekonomi, aspek dan aspek pengolahan. Nah, dalam webinar hari ini kita tampilkan 3 narasumber, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Insinyur Hotman Manurung MS, dan yang ketiga Bapak Dr. Insinyur Hotden Nenggolan MSI. Nah, sebelumnya saya akan bacakan secara singkat biodata daripada beliau. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Sabam Malau, lahir di Sidik Kalang tanggal 1959 dan menjadi dosen tetap sejak tahun 1984. Pendidikan S1 dari IPB Bogor tahun 1983 dan Doktor S3 dari Jerman tahun 1990. Pernah menjabat rektor dan termasuk dosen terbaik di Prodi Agroekoteknologi dan dengan jabatan fungsional guru besar. Kemudian yang kedua, MS
Beliau lahir tahun itu di Deli Serdang. Riwayat pendidikan dan tahun 2017 doktor dari Universitas Sumatera Utara bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Beliau dosen senior di Fakultas Pertanian Universitas Akademik Mensen, program studi teknologi hasil pertanian dengan jabatan akademik lektor kepala. Mata kuliah yang diampu yaitu biokimia, makanan fungsional, teknologi hasil ternak, teknologi hasil perairan, dan pengelolaan limbah. Yang ketiga, ini dosen muda, yaitu Bapak Dr. Insinyur Hoden Leonardo Nenggolan, MSI, lahir di Janji Pusuk 25 November 1976, pendidikan tahun 1999 dari Fakultas Pertanian Universitas Akademik Mensen. Kemudian tahun 2007 program magister dari Fakultas Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan tahun 2018 doktor dari Fakultas Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Beliau juga sudah termasuk dosen senior sejak tahun 2009 dan sekarang jabatan akademik lektor kepala. Mata kuliah yang diampu ekonomi regional, ekonomi manajerial, ekonomi maritim, ekonomi sumber daya manusia, metodologi penelitian sosial ekonomi pertanian, dan pembangunan berkelanjutan. Demikianlah Bapak Ibu, para peserta webinar yang kami hormati, biodata dari 3 narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Nah, untuk menyingkat waktu, kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sabah Malau dengan topik prospek kopi di masa dan setelah pandemi COVID-19. Kami persilakan Pak Prof. Waktunya kurang lebih 20 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator Pak Tampu Bolon. Izin saya share paparan saya. Ya, mohon direspon apakah kelihatan paparan saya? Moderator? Sudah Pak, jelas Pak. Oke, Jelas. baik. Baik, terima kasih. Baik, waktu hanya 20 menit. Jadi saya akan coba sesingkat mungkin dan to the point. Saya hanya memahami banyak tentang kopi, itu pun tidak terlalu banyak. Jadi makanya saya minta izin dari panitia untuk bahasan saya tentang kopi ini saja. Topik judulnya adalah prospek kopi di masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19. Kita tahu bersama bahwa selama masa pandemi banyak kejadian-kejadian yang menjadi perhatian kita dan berdampak.
Misalnya terjadi lockdown, terjadi PSBB, yang ini semua mengakibatkan misalnya kopi mengalami kemandekan dalam ekspor karena misalnya pelabuhan ditutup. Tenaga kerja juga tidak dapat dipekerjakan. Kalau secara keseluruhan di dunia, pandemi mengakibatkan perekonomian merosot. Termasuk diantaranya di Indonesia, di Sumatera Utara, di kecamatan, sampai ke desa. Karena perekonomian merosot, maka daya beli menurun. Income berkurang, daya beli menurun. Salah satu dampaknya adalah aktivitas kuliner menurun. Ya misalnya kedai kopi saya di bandara, di kampus, dan kedai kopi kami bersama Pak Insinyur Ramot Lumantobing, MM di Siantar juga harus ditutup karena pandemi ini. Meskipun penjualan biji kopi Sangrai masih jalan. Jadi konsumsi kopi menurun. Permintaan biji kopi juga akhirnya menurun. Sesuai dengan hukum ekonomi umum, supply dan demand, maka harga juga turun. Sebagai perbandingan barangkali saya ingin sampaikan bahwa saya cek ke lapangan pada tanggal 28 Januari 2021 yang lalu, harga kopi per kilogram biji kopi Arabica 40.000. Padahal sebelum pandemi pada Maret 2020 harga biji kopi Arabica itu 68.000 per kilogram. Inilah yang saya beli, 68.000 per kilogram. Saya cek tanggal 28, 40.000 per kilogram. Tapi itu pun sebelumnya pernah 30. Sebelumnya juga di awal-awal di pertengahan pandemi, pernah biji kopi tidak terjual di daerah Sumatera Utara ini. Nah, kita cek ke ekspor. Nah, saya tidak mengambil data secara keseluruhan di Indonesia, tetapi yang pasti ekspor kopi Indonesia itu menurun. Ya, menurun drastis. Nah, ini saya hanya sampaikan data tentang ekspor kopi dari Sumatera Utara. Saya bandingkan 2 tahun saja, yaitu tahun 2019 dan 2020. Untuk kopi Arabica dan Robusta, ekspor kita sebelum pandemi itu 61.676 ton. Sedangkan tahun 2020 hanya 53.585 ton. Artinya terjadi penurunan ekspor 13,11%. Kita bisa berdebat apakah ini cukup besar atau kecil. Sedangkan nilainya kalau tahun 2019 337,29 juta US dollar, tahun 2020 259,11 juta US dollar, dan nilainya berkurang 23,18%. Artinya besaran persentase nilai penurunan nilai pastilah jauh lebih besar dari persentase penurunan ekspor karena harga menurun. Khusus Arabica, Sumatera Utara adalah salah satu eksportir dan penghasil kopi Arabica terbesar di Indonesia selain bersama dengan Aceh. Kita mengekspor 58.674 ton. Ya, 58.674 ton tahun 2019 dan tahun 2020 40.031 ton dengan penurunan 31,77%. Dan nilainya terjadi penurunan sebesar 21,53%. Jadi pandemi telah mengakibatkan penurunan ekspor, penurunan harga bagi kopi. Nah sekarang bagaimana setelah pandemi? Karena waktunya hanya 20 menit, mudah-mudahan sesingkatnya saya buat. Kopi akan menjadi cerah. Kopi akan kembali cerah setelah pandemi. Pertama, permintaan akan naik
dan harga akan naik. Saya mengutip salah satu publikasi terakhir 2017 tentang kopi di Amerika Serikat. Kenapa saya fokuskan ke Amerika sebagai contoh? Karena Amerika adalah importir kopi terbesar kita dari Indonesia maupun dari Sumatera Utara. Yang pertama adalah data dari Pak Suharno ini adalah bahwa di Amerika Serikat elastisitas pendapatan itu lebih besar dari 0. Artinya di Amerika Serikat kopi itu adalah barang normal, kebutuhan sehari-hari, barang pokok, bahan kebutuhan pokok. Jadi elastisitasnya menurut Soeharto ini kenapa? Hah? Yang mana ini? Ini. Ya, tadi ada asisten saya di sini, putri saya mengatakan full screen aja katanya supaya jelas di sana. Baik. Elastisitas pendapatannya 0,354 berarti akan terjadi peningkatan 1%. Bila terjadi peningkatan pendapatan 1%, akan meningkatkan volume impor kopi 0,354% oleh Amerika maksud saya. Jadi kalau setelah pandemi ini akan terjadi peningkatan pendapatan, maka akan kembali Amerika mengimpor kopi dari Sumatera Utara dan Indonesia. Yang kedua adalah elastisitas harga kopi. Wah, ini ada sesuatu yang hilang di sini. Yang dimaksud dengan elastisitas harga kopi adalah kopi bagi Amerika itu inelastis. Jadi mereka akan tetap beli berapapun harganya. Kira-kira begitu dia. Kemudian yang ketiga adalah nomor 2 itu elastisitas harga kopi. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas silang. Nah, kalau ada sesuatu kejadian, maka bangsa Amerika akan beralih ke teh, atau ada kejadian pada teh, dia akan beralih ke kopi. Kira-kira begitu. Nah, ini yang sangat menarik juga nilai elastisitas pengeluaran impor Amerika sebesar 1,101. Artinya berarti begini, bila Amerika bila terjadi peningkatan 1% pengeluaran impor Amerika, itu akan mengakibatkan impor kopi Indonesia meningkat 1,101% ke Amerika Serikat. Kita tahu bahwa pandemi ini menurun total impor Amerika dan kemudian setelah pandemi akan meningkat. Jadi optimisme saya lihat dari elastisitas kopi itu sendiri. Yang kedua adalah jumlah peminum kopi akan terus meningkat. Data-data sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah peminum kopi itu meningkat 1-2% per tahun. Ya, mungkin di beberapa daerah mungkin menurun. Apalagi tahun yang lalu apalagi 2 tahun yang lalu ada promosi negatif tentang kopi ini ya. Tapi kemudian bisa diatasi dan kopi menjadi minuman populer dan juga menjadi minuman yang bergengsi. Terutama kepada kaula muda. Kaula muda semakin gandrung tentang kopi. Saya mengalami itu di kantin kita di kampus. Semula saya agak sulit untuk memasarkan kopi Arabica Sigarar Utang. Karena pertanyaan begini, apakah kopi Sigarar Utang itu Pak diminum? Karena di kampung kami, di tempat kami, kopi Sigarar Utang itu katanya bukan untuk diminum, tapi untuk mesiu dan segala macam. Nah, setelah saya tunjukkan data-data dan saya juga minum kopi, akhirnya kopi metal kopi di kampus dan anak muda di kampus itu sangat gandrung tentang kopi Arabica kita. Jadi kaula muda makin gandrung kopi, terutama misalnya kaula muda kalangan atas, menengah ke atas, yang pergi ke tempat-tempat kafe yang sangat bagus. Misalnya Starbucks, Jiko, dan seterusnya. Bukan saja untuk tempat nongkrong, tetapi juga mereka meminum kopi. Kemudian semakin banyak fakta-fakta ilmiah positif tentang manfaat kopi.
Ya, terakhir ini semakin diyakini orang bahwa kopi bisa mencegah penyakit gula tipe 2. Kemudian yang ketiga adalah terjadi diversifikasi penggunaan kopi atau diversifikasi penggunaan kopi bertambah. Kita lihat itu banyak menjadi pengharum mobil. Dan yang terakhir ini yang semakin populer adalah kopi menjadi lulur. Jadi ditempelkan di tangan yang ada flek-flek, kemudian akan fleknya hilang dan eh, kulitnya akan semakin baik. Nah, inilah optimisme yang data yang paling valid menurut saya sih tentang prospek kopi itu setelah pandemi. Ini adalah perkembangan harga kopi di dunia dari data International Coffee Organization. Kalau kita lihat grafik ini, ya, grafik ini, mulai dari Desember tahun 2018 sampai ke Desember 2020, kalau kita tarik garis lurus, ini kita anggap satu linear, akan terjadi peningkatan secara linear. Tetapi memang pada Desember 2019, ini kita lihat, sudah di puncaknya dia pada Desember 2019, tetapi tiba-tiba terjadi pandemi di Cina, kemudian drop, ya, harga kemudian drop, turun, ya, turun sampai tahun 2020 turun, lalu naik lagi, turun lagi karena tidak terjadi, belum ditemukan vaksin segala macam, lalu naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi kalau kita tarik dari Desember 2019 ini sampai ke Desember 2020 terjadi peningkatan harga kopi. Memang harga kopi selalu berfluktuasi, tapi kita tidak boleh melihat harga kopi itu pada satu titik saja. Harus kita lihat pada suatu selang waktu tertentu. Jadi kalau kita lihat mulai dari terendah ini akibat pandemi itu, ya Maret 2020 sampai Desember 2020 ini terjadi tren kenaikan harga kopi. Jadi ini menunjukkan bahwa permintaan semakin meningkat. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari pandemi ini, khusus untuk petani kopi, ya? Pertama, tetaplah rawat tanaman kopi. Saya masih teringat bapak-bapak dan ibu sekalian, saudara sekalian, suatu peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kopi tidak bisa dijual, tidak laku. Harga waktu itu sangat merosot sehingga biaya panen sangat kecil, tidak bisa kalau dijual pasti rugi. Jadi untuk apa dipanen? Nah, beberapa keluarga kami dari kampung bertanya kepada saya, apa tanaman pengganti? Saya bilang, kalian rawatlah kopi itu tetap, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, sebagian keluarga saya menggantinya dengan pinang, sebagian lagi tetap merawatnya dengan baik. Tiba-tiba harga naik drastis luar biasa. Rupanya yang terjadi adalah ada peristiwa alam di Brasilia yang disebut dengan frost. Frost itu adalah butiran-butiran es terbentuk di ujung-ujung daun. Akhirnya daunnya luruh, jatuh. Kita tahu Brasilia adalah eksportir kopi Arabica terbesar di dunia. Akhirnya melonjaklah harga kopi di Indonesia, di seluruh dunia, dan keluarga kami yang mendengarkan saran saya itu berpesta pora. Yang kedua, pada pandemi ini, keluarga yang menggantungkan diri 100% atau mayoritas ekonominya menggantungkan diri kepada kopi sangat menderita. Sangat menderita. Oleh karena itu, lesson learned utama dari ini adalah kita nasihatkan supaya setiap petani itu melakukan pertanian ganda, tumpang sari. Jadi sebagian lahannya untuk kopi, sebagian untuk tanaman semusim lainnya. Boleh tumpang sari multiple cropping pada satu areal, atau di beberapa tempat bisa dibagi dua lahannya, satu kopi, satu bagian untuk tanaman semusim lainnya. Itu lesson learned saya lihat. Barangkali juga kita lesson learned kita juga jangan gantungkan income kita hanya berasal dari satu sumber. Kita jadikanlah beberapa sumber income kita. Saya kira masih ada waktu barangkali 2 menit lagi ya. Nah, bagi para sahabat yang belum mengenal kopi,
Inilah dia kopi Arabica, buahnya hijau, merah, yang harus dipanen itu adalah yang merah, betul merah. Dan memang Arabica itu satu brondol pun tidak sama masa buah matangnya. Inilah buah matang kopi yang dipanen, dan ini adalah alat di kampung untuk mengupas sebuah kulit buah. Ini alat saya di rumah, kalau saya membeli buah dari kampung demikian. Itu alat saya gunakan. Ini adalah parchment, gabah. Inilah yang diperjualbelikan di pasar. Ya, petani menjual gabah, parchment ke pasar. Ini adalah pasar di Pangururan. Saya tahun 2010 survei di Pangururan. Ini adalah pasar di Pangururan. Saya bertanya tentang kopi di sana. Di depan saya itu marga Gurning, pembeli gabah. Saya waktu itu ketua Forum Kopi Sumatera Utara. Nah, ini adalah biji kopi yang sudah dikulit, ya, dikeluarkan parsemennya, gabahnya. Dan ini adalah biji kopi yang saya satukan, mana green bean, mana roasted bean, dan mana yang sudah disangrai dan di grinding, dihaluskan. Nah, ini dia foto saya kalau menguji cita rasa kopi. Asik sekali memang menjadi menikmati kopi dan juga menguji cita rasa kopi. Nah, inilah merek kopi saya dan ini adalah suguhan saya. Demikian Pak Ketua, Pak Moderator, paparan saya semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Profesor Blau. Jadi intinya tadi, pandemi COVID menurunkan permintaan kopi, tetapi pasca pandemi COVID akan terjadi ledakan permintaan akan kopi dan kenaikan harga. Jadi saran beliau, tetaplah rawat kopi dan lakukanlah multiple cropping. Terima kasih Pak Prof. Nanti setelah panel, baru pertanyaan-pertanyaan, diskusi. Nah, yang kedua, narasumber